Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari program studi informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, dari sekalian, ini merupakan video praktikum ketiga ya. Kita ada di pertemuan ketiga untuk video ini di mata kuliah pengurangan berbasis web lanjutan pada semester ini. Baik, dari sekalian, mungkin untuk pertemuan 2 kemarin kita sudah coba untuk membahas diktat untuk pertemuan kedua sebelumnya. Untuk review dulu ya. Di pertemuan kedua sudah kita bahas tentang kelas dan objek pada konsep OOP, bahasa pemrograman PHP. Kita juga sudah coba untuk mungkin untuk setkan urutan dari folder untuk praktikum kita. Kemudian ada satu contoh pada pembuatan tampil data menggunakan database DB akademik dari tabel yang sudah kita buatkan di diktat ya. Oke, mungkin adik-adik sudah lihat videonya dan coba dipraktekkan langsung di rumah ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan dalam konsep OOP. Nah, ini juga tidak di video ini tidak saya bahas lagi secara detail karena memang sudah kita coba untuk review pada waktu itu via Zoom meeting ya. Oke, jadi kita coba untuk video ini langsung praktik saja dan kita akan implementasikan inheritance atau pewarisan pada konsep OOP ini. Oke, untuk database yang kita gunakan adalah studi kasus e-commerce yang ada di pertemuan 2. Oke, kita coba untuk jalankan terlebih dahulu untuk SAM-nya. Apache dan MySQL pastikan sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita buka web browser. Oke, localhost/phpMyAdmin. Oke, mungkin kalau adik-adik belum punya database-nya, tentu silakan dibuat dulu sesuai dengan praktikum di pertemuan kedua ya. Karena sudah ada, termasuk relasinya juga sudah. Saya anggap ini adik-adik sudah punya database-nya. Saya buat di sini database baru, DB e-commerce, create, kemudian saya masuk ke SQL. Saya di sini punya database-nya dalam bentuk file SQL yang sudah saya coba buka langsung ya. Yang sudah saya susun. Ini buka langsung melalui text editor, Visual Studio Code. Saya coba Ctrl A, kemudian langsung saya masukkan ke DB e-commerce. Oke, pastikan semua komennya berhasil dieksekusi. Selanjutnya kita ke partisi C, SAM, htdoc. Kita buat satu buah folder baru, new folder, kita kasih namanya praktikum 3 ya, praktikum 3. Oke, selanjutnya ini saya close, saya open folder. Oke, praktikum 3, C, SAM, htdoc, praktikum 3. Selanjutnya kita coba untuk susun foldernya sesuai dengan susunan di praktikum 2 ya. Di sini ada app, kemudian folder baru namanya ink, selanjutnya ada layouts. Dalam layouts itu ada assets. Di dalam assets ini ada CSS dan IMG ya. IMG. Oke, foldernya sudah. Sekarang kita ke database DB e-commerce. Di sini ada 5 tabel sederhana yang akan kita gunakan untuk
membangun sistem e-commerce nantinya dengan konsep OOP yang akan kita dan sedang ya, kita bahas pada semester ini. Oke, di sini saya coba dulu untuk buat kategori, TB kategori. Berarti nanti kategori itu kan ada inputnya, ada tampilnya, ada editnya, dan ada hapus kalau seandainya dibutuhkan hapus ya. Oke, berarti saya butuh satu buah kelas di sini, satu buah kelas baru namanya kategori .php dengan K kapital. Di dalamnya ada kelas kategori. Kelas kategori. Kelas kategori. Oke, sekarang kelas kategori ini akan kita gunakan untuk melakukan proses input tadi, input, tampil, edit, sama delete jika diperlukan. Oke. Sekarang sesuai dengan materi di diktat 3 yang sudah kita bahas, ini ceritanya tentang inheritance. Kita implementasikan di praktikum 3 ya. Oke, kalau misalnya mengacu, nah ini dulu ya, kita bandingkan. Kalau mengacu misalnya ke praktikum atau latihan di pertemuan 2, nah, di sini ada lihat bahwasanya di kelas mahasiswa itu dalam kelasnya ada koneksi ke database, gitu. Ada koneksi ke database. Kalaulah misalnya kita punya kelas yang lain, tentu kita buat juga dengan pengaturan seperti ini ya kan. Jadi nanti setiap kelas itu ada koneksi. Padahal sebenarnya kita bisa saja buat satu file yang bertugas sebagai ya koneksi ke database ya kan. Nah, sekarang koneksi ini akan saya letakkan dalam satu buah file khusus. Namanya koneksi. Saya coba buat di folder ing. Satu buah file namanya koneksi.php. Oke, di dalam koneksi tentu ada satu buah kelas. Sebuah kelas, nama kelasnya koneksi. Oke, isinya sesuai dengan ya koneksi yang kita buat pada latihan sebelumnya juga ya kan. Oke, di sini ada saya buat, boleh public aja bisa. Kalau di sini kan tetap public saya buat. Atau kalau mau privat sih bisa, tapi nanti untuk keturunannya tidak bisa. Atau protected lah ya. Kita buat protected. Nanti ada di bahasan di pertemuan selanjutnya. Protected, saya buat objek karena dia dalam bentuk objek. Kalau di diktat sebelumnya sepertinya tidak saya tambahkan. Oke, kemudian ada sebuah construct di sini. Kita coba untuk memanggil video yang sudah dimiliki oleh PHP. Di sini thisDB yang di atas, thisDB sama dengan kita objekkan new video, kemudian di dalamnya ada database-nya .2, hostnya di mana, localhost, kemudian dbname-nya, dbname sama dengan dbe commerce. Selanjutnya username dari database-nya atau MySQL dan passwordnya, karena passwordnya kosong jadi tidak kita buatkan password. Oke, sederhana, sebenarnya itu saja yang kita ambil dari sini gitu. Kalau mau pakai try catch ya bisa, tidak pun sebenarnya bisa dieksekusi oleh PHP. Nah, sekarang nanti kelas koneksi ini akan kita jadikan induk dari koneksi-koneksi yang lainnya gitu kan. Oke, kita coba save, pinggirkan ini dulu. Oke, kategori, kelas kategori, extend koneksi. Nah, sekarang dia akan berinduk ke koneksi gitu. Kita tinggal buatkan aja di sini prosesnya mau ngapain gitu kan. Misalnya tampil. Kita mulai dulu dari SQL. Gak susah kok. SQL. Apa SQL-nya? Biasanya kan gini. Select, saya buat bintang aja. Bintang from tb kategori.
Udah sampai situ aja pun bisa gitu. Kalau nanti mau buatkan yang lain-lainnya ya silakan. Kemudian kita gunakan biasanya variabel stmt sama dengan this db prepare. Prepare diambil dari SQL yang di atas. Oke, sekarang this db ini dari mana dapatnya? This db dapatnya dari induknya nanti gitu. db, this db. Jadi untuk koneksi sendiri atau kategori sendiri tidak lagi perlu membuatkan koneksi. Dia sudah cukup extend ke koneksi gitu saja. Oke, kemudian stmt execute. Oke, kita keluarkan. Kita keluarkan biar jadi array dia. Dari select bintangnya itu kita keluarkan misalnya data, misalnya array masih kosong, while misalnya rows sama dengan stmt fetch string, misalnya data sama dengan rows yang di atas, return data. Oke, ini saya simpan. Kemudian kita ke bagian root. Nah, ini ada kategori dalamnya, ini ada koneksi. Di sini saya buat satu buah file namanya cut tampil, kategori tampil ya. Cut tampil ini ada di root ya, bukan di dalam folder ini. Kalau kita lihat dari sini, atdoc, praktikum 3, dia ada di luar ya, cut tampil. Oke. Sekarang kita include dulu atau require boleh. Require one. Siapa duluan? Ya berarti induknya duluan gitu. Koneksi titik php. Oke, yang kedua. Yang kedua app kategori titik php. Oke, sekarang kita objekkan. Misalnya cut sama dengan new kategori. Sekarang siapa yang akan muncul ini? Yang akan muncul misalnya kita buat nanti dia dalam bentuk row sama dengan cut tampilnya. Tampil. Oke, row cut tampil. Oke, tampil itu yang akan kita buat ke tabel gitu. Misalnya di sini saya punya tabel trtd. Cepat ya. trtd. Nah, bisa mau itu. Gitu. Ini misalnya nomor. Nah, kalau saudara mau buat th juga bisa kan. th gitu. Biar dia header ya kan. Table th. Nah, gitu. Ini nomor. Kemudian nama kategorinya, keterangan kategori. Ini apa aja ini? Nama, keterangan. Kalau mau menampilkan misalnya create add-nya ya silakan bisa juga. Keterangan, keterangan. Ini saya copy satu ke bawah biar tidak buat ulang. Oke, selanjutnya PHP. Kita gunakan for each. For each. Row, itu buat jamak ini ya. Rows as row. Biasanya gitu dibuat gitu kan. Biar nanti saudara terbiasa juga untuk melihat ini gitu kan. Oke, tutupnya ada di bawah. Berarti nanti satu TR ini ada di dalam PHP semua ya kan. Oke, sekarang di nomor PHP echo row yang bagian cut ID. Misalnya ya saya buat cut ID di sini. Tutup. Ini saya copy saja ke bawah. Nah, berarti ini. Oke, ini cut nama. Yang ini juga
Cut keterangan. Oke. Oke, ini saya simpan, semua kita simpan. Selanjutnya ke localhost. Turun praktikum 3, ada cut tampil di sini titik PHP. No nama keterangan, isinya nggak ada. Saya coba isi manual. Kategori, insert. Ini cut ID otomatis. Misalnya di sini baju anak. Ini kategori baju anak. Go. Kemudian misalnya baju pria, kategori baju pria, kemudian go. Oke, ini saya refresh, bisa tampil. Oh, ini TH semua tadi ya. Ini saya buat TD. Kok jadi TH semua ya, karena copy tadi ya. Oke, ini refresh. Oke, baju anak. Kemudian kategori keterangannya putri baju anak. Oke, untuk video ini saya coba sampai di sini. Kita masuk ke part 2-nya nanti, bagian input ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, sampai jumpa di part 2 pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.